Emil Audero bikin Luka Modric bengong ketika tendangannya ditepis. Loh, kok bisa begitu? Ya, Cremonese semalam bertandang ke San Siro dan menang 2-1. Milan dibikin malu. Tim promosi nggak di Indonesia, nggak di Italia, nggak bisa dianggap remeh. Emil Audero tampil cemerlang dengan 4 kali penyelamatan, dapat rating tinggi juga. Ini sih luar biasa, harum nama Indonesia. Walaupun tandang ke San Siro, Cremonese mainnya nggak kaleng-kaleng. Mereka nggak bertahan, tetap menyerang, tetap agresif. Unggul duluan di menit ke-20-an lewat Barchiroto. Kemudian dibalas oleh AC Milan di akhir babak pertama, kedudukan 1-1. Di babak kedua, kemudian Cremonese unggul lagi lewat gol keren, tendangan salto dari Bonazzoli. Setelah unggul, Cremonese bermain sedikit ke dalam, makanya Cremonese digempur terus. Untung aja ada Bang Emil Audero, jadi segala macam tembakan, sundulan, apapun itu santet semua ditangkal, luar biasa. Ini namanya debut manis Emil Audero. Klubnya menang, ratingnya tinggi, penyelamatannya gemilang. Waduh, ini sih mau Irak, mau Arab Saudi, udahlah sinilah. Indonesia nggak usah pakai back, full total football. Biarin Emil Audero sendirian di belakang. Kok bisa sih Fabio Grosso, pelatih Sassuolo, semalam nggak pasang Jay Itzes waktu lawan Napoli? Padahal secara rekor Jay Itzes ketemu Napoli waktu masih di Venezia itu bagus banget. Nah, ini hasil musim kemarin, Venezia berhasil menahan imbang 0-0 di kandang. Dan rating teratas dalam pertandingan ini adalah Jay Itzes 4,2. Di bawahnya baru Lukaku. Lukaku dikantongin. Nah, pada pertemuan pertama, Napoli unggul 1-0 di kandang. Tapi lagi-lagi, rating dalam pertandingan ini teratasnya adalah Jay Itzes. Lukaku nggak masuk sama sekali. Bahkan di pertandingan ini Lukaku jelek banget. Lukaku cuma dapat rating 2,6 sebagai striker, sedangkan Jay Itzes ratingnya tertinggi. Dan pada saat itu Napoli masih ada ini nih yang namanya susah banget yang sekarang main di PSG, Kesuara Keslakslia. Nah, nggak main-main, tapi Jay Itzes dan kawan-kawan bisa meredam serangan Napoli. Makanya gue heran pertimbangan apa yang diambil oleh Fabio Grosso. Ya memang itu adalah hak mutlak pelatih. Tapi sayang banget, nggak menjamin kemenangan, tapi minimal ada pengalaman dalam meredam Napoli. Di postingan padahal pakai mukanya Jay Itzes nih ketemu sama Kevin De Bruyne. Tapi malah nggak dipasang. Bisa aja marketingnya sialan. Nih dia Sassuolo line up, kok bisa-bisanya Jay Itzes nggak ada di sini? Ini bagaimana? Gue yakin gak butuh waktu lama lah Jay Itzes akan menjadi pemain inti di Sassuolo. Semangat terus. Gimana menurut teman-teman? Yang satu pernah dikalahkan sama tim promosi walaupun dia mantan juara. Yang satu lagi pernah mengalahkan mantan juara walaupun dia tim promosi. Ya, sore ini akan tersaji pertandingan antara PSIM Yogyakarta lawan Persib Bandung. Pertemuan terakhir mereka terjadi di 2006. Waktu itu PSIM ke Bandung, hasilnya 1-1. Kemudian waktu Persib ke Yogyakarta, Persib malah menang 0-2. Sudah lama banget, tentunya itu nggak bisa jadi tolok ukur. Penampilan PSIM Yogyakarta sebagai tim promosi nggak bisa dianggap remeh karena dalam 2 pertandingan di Liga 1 musim ini, pertama mereka bisa menang lawan Persebaya, yang kedua menahan imbang Arema. Sementara Persib Bandung datang dengan hasil pertandingan akhir kalah 2-1 sama Persijam Jepara. Tapi justru itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi Persib Bandung untuk memperbaiki semuanya. Kedua tim sama-sama pakai formasi 4-3-3. Harusnya pertandingan berjalan seru. Yang satu dari Sunda halus, yang satu lagi PSIM Yogyakarta dari Jawa halus. Ya semoga aja pertandingannya tetap halus, smooth, tapi seru. Kira-kira skornya berapa nih? PSIM Yogyakarta Persib Bandung, dramanya sampai akhir. Juara Liga 1 ketemu dengan juara Liga 2, yang menang siapa? Yang menang hari ini adalah sportivitas, karena terbukti ada beberapa keputusan wasit yang mungkin setiap lawan menganggap itu adalah kontroversi, tapi kedewasaannya tetap, nggak ada protes berlebihan. Pemain Persib keren, pemain PSIM keren, dan supporternya kedua belah pihak juga keren. Gimana jalannya pertandingan? Mari kita bedah.
Dari line up Persib langsung menarik ya. Di sini yang menarik adalah Adam Alis sebagai pemain inti, terus Febri dan Sadil. William justru malah dicadangkan. Pada awal babak pertama Persib mengalami kesulitan karena PSM Yogyakarta melakukan pressing keras seperti yang dilakukan Persijap Jepara. Tapi pada pertengahan babak pertama Persib sudah mulai menemukan iramanya, menguasai pertandingan. Secara ball position pun Persib lebih unggul daripada PSM Yogyakarta. PSM Yogyakarta unggul duluan lewat titik putih, kemudian gantian Persib yang dapat penalti. Tapi sayang William gagal, tembakannya melambung, nembak burung. Nah yang seru adalah di penghujung babak kedua Persib bisa menciptakan gol. Bahkan gak lama berselang Persib mendapatkan penalti. Tapi Cahya kiper timnas U23 kita mampu menyelamatkan tembakan dari Mark. Ya untuk Persib Bandung sepertinya apakah musim lalu akan terulang, terseok-seok di awal kemudian di akhir menjadi juara? Dan untuk PSIM Yogyakarta apakah akan terus melanjutkan tren positif sebagai tim promosi melawan tim-tim besar gak gentar? Gimana menurut teman-teman?